Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Maesaroh. Saya mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 Universitas PGRI Madiun. Kali ini kita akan membahas tentang topik 5, aksi nyata. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah filosofi pendidikan. Topik kali ini kita akan membahas tentang pendidikan yang memerdekakan bagi saya, yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Berikut adalah instruksi dari tugas aksi nyata kali ini, yaitu mahasiswa membuat sebuah proyek perubahan atau change project tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan sekolah mitra mahasiswa. Proyek perubahan ini dapat dilakukan berdasarkan case base atau project base. Identitas sekolah mitra. Saya melakukan PPL di sekolah mitra di SDN 01 Manisrejo, Kota Madiun. Kelas 2B, materi tentang seni rupa, membahas tentang menggunting dan menempel kolase. Model pembelajaran Project Based Learning atau yang biasa disebut dengan PJBL. Di sini saya memilih project base. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Meskipun umur mereka sama, tetapi perkembangan dan tingkat pemahaman mereka berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, dilakukan perubahan pembelajaran menggunakan pendekatan TARL dan CRT dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dasar kegiatan, prinsip penerapan Merdeka Belajar yang didasari oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman untuk menuntun peserta didik belajar sesuai dengan konsep alam dan kodrat zaman. Pendidikan abad ke-21 yang merupakan pendidikan yang berintegrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan teknologi. Penerapan pembelajaran yang berbeda pada peserta didik atau pembelajaran berdiferensiasi. Pembentukan profil pelajar Pancasila, meningkatkan kreativitas dan pengasahan keterampilan peserta didik, dan meningkatkan minat belajar peserta didik. Alasan pemilihan proyek kali ini yaitu yang pertama, memudahkan peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Yang kedua, pembelajaran seni rupa dengan memanfaatkan teknologi dan media konkret, memberikan pengalaman langsung pada peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan minat serta partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, pendidikan abad ke-21 yang merupakan pendidikan yang terintegrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan teknologi. 5. Dapat mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Yang keenam, peserta didik memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda. Pendidik sebagai fasilitator harus memfasilitasinya sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Pihak yang terlibat, yang pertama ada guru kelas 2B sekaligus guru pamong, yang kedua mahasiswa PBG PPL 1 yang mengajar di kelas 2B, dan yang ketiga ada seluruh siswa kelas 2B sebanyak 28 siswa. Strategi penerapan, yang pertama mendampingi, membimbing, dan memfasilitasi peserta didik secara utuh dan menyeluruh pada proses pembelajaran. Yang kedua, menerapkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menciptakan pembicaraan yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Skenario pembelajaran, ya, kegiatan yang pertama yaitu kegiatan awal, kelas dibuka dengan salam, guru dan siswa melakukan pembiasaan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Yang kedua, guru bertanya kabar, mengecek kehadiran, dan melihat kesiapan emosional siswa sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan menumbuhkan semangat belajar. Yang keempat,
guru menanyakan kepada peserta didik terkait materi kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari atau yang biasa disebut dengan apersepsi. Yang kelima, guru memberikan motivasi dan semangat. 6. Peserta didik menerima tentang kompetensi, ruang lingkup materi, tujuan manfaat, langkah pembelajaran, metode penilaian yang akan dilaksanakan. Skenario pembelajaran yang kedua yaitu kegiatan inti. Yang pertama, peserta didik bersama guru melakukan kegiatan apersepsi. Yang kedua, peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai materi yang akan disampaikan, tujuan pembelajaran, manfaat pembelajaran, dan bentuk penilaian pembelajaran. Yang ketiga, guru menampilkan PPT, guru menjelaskan mengenai materi kolase. 4. Guru menampilkan tentang gambar atau video berupa prosedur menggunting dan menempel kolase. Yang kelima, guru mengajak peserta didik untuk mengerjakan LKPD atau yang biasa disebut dengan lembar kerja peserta didik yang terdiri dari membuat kolase pada lembar yang sudah disediakan oleh guru. Yang keenam, guru memantau dan membimbing peserta didik dalam membuat kolase. Yang ketujuh, peserta didik mempresentasikan hasil karyanya. Yang kedelapan, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan refleksi. Mari kita refleksikan. Yang pertama, guru memberikan soal latihan kepada peserta didik untuk mengukur pemahaman terkait materi yang telah mereka pelajari. Yang pertama, benda-benda apa saja yang dapat dibuat kolase. 2. Pernahkah kalian membuat kolase sebelumnya? 3. Jenis gambar kolase apa yang kalian sukai? Kegiatan yang kedua, peserta didik diajak untuk melakukan refleksi terkait seluruh proses pelajaran yang sudah dialami. Yang pertama, apa kesan kalian tentang materi ini? Yang kedua, materi apa yang sudah kalian pahami? Yang ketiga, bagian mana yang belum kalian pahami? Yang keempat, masihkah ada kesulitan dalam membaca? Skenario pembelajaran, kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Yang pertama, peserta didik membuat resume secara kreatif dengan bimbingan guru. Yang kedua, peserta didik mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan pemahaman terhadap materi. Yang ketiga, guru memberikan tugas membaca materi untuk pertemuan selanjutnya. Yang keempat, guru menutup pembelajaran dengan mempersilahkan peserta didik untuk berdoa dan mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa jika pembelajaran di jam terakhir. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan pada kegiatan PPL 1. Duduknya boleh. Ada yang sudah jadi ya? Tadi siapa? Sini, masuk. Yang sudah jadi. Ini, iya. Ada teman-temannya. Ini hasil karyanya. Siapa namanya? Afifah sama Anjani. Tepuk tangan dulu. Ya, duduk. Makasih ya. Ini salah dua contoh dari hasil karya teman kamu. Dan yang Hambatan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran, yang pertama, kondisi kelas yang sedikit ramai. Yang kedua, suara dari kelas sebelah yang terdengar ramai saat pembelajaran berlangsung.
Adapun tantangan untuk kedepannya, yang pertama memberikan arahan kepada siswa mahir dan sedang berkembang. Yang kedua, membimbing secara intensif siswa yang sedang berkembang. Yang ketiga, mengintegrasikan kebudayaan ke dalam materi pembelajaran atau yang biasa disebut dengan culturally responsive teaching atau CRT. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memberi materi sesuai tingkat kemampuan siswa atau yang biasa disebut dengan diferensiasi konten. Harapan pada proyek perubahan, yang pertama meningkatkan kemampuan kerjasama peserta didik, yang kedua meningkatkan kreativitas peserta didik, yang ketiga memperkokoh identitas budaya peserta didik, empat mengenalkan peserta didik terhadap keberagaman budaya lain, membantu peserta didik agar dapat menerima keberagaman dan perbedaan, yang kelima menciptakan pembelajaran yang memerdekakan, berpihak pada peserta didik dan bermakna. Yang keenam, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.